ini bukan kali pertama ya sebenarnya isu energi itu dijadikan sebagai tools atau alat gitu dalam percaturan geopolitik dunia. Ya. Jadi kelangkaan itu tidak hanya disebabkan oleh isu stok atau ketersediaan, tapi di manajemen distribusi. Di NTB stok energi kita, cadangan BBM kita masih aman nggak, Bu? Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatul Niam. Dan hari ini kita ngobrolin masih soal geopolitik antara Iran dan Amerika yang masih memanas. Dan ini bukan hanya isu yang terjadi di lingkungan itu saja, namun dampaknya tentunya secara global. Dan seperti yang teman-teman tahu, mungkin penutupan Selat Hormuz itu pasokan minyak dunia ada 20 hingga 30% melalui sana, dan tentunya akan berdampak kepada Indonesia. Dan kita akan cari tahu bagaimana cadangan energi kita di Nusa Tenggara Barat. Dan di sini sudah hadir Ibu Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Niken Arumdati. Terima kasih Bu sudah hadir di obrolan kita hari ini. Terima kasih. Kita masih, karena pembicaraan masyarakat ini masih soal perang ini ya, dan ada kepanikan bagaimana kalau cadangan energi kita tidak terpenuhi gitu. Gimana Bu kalau Ibu melihat situasi yang sekarang? Mungkin kita mulai dari sana dulu. Ya, saya melihat memang dinamika geopolitik yang sekarang sedang berlangsung di Timur Tengah itu pasti akan berdampak langsung pada pasar energi dunia. Karena memang kawasan itu adalah pusat produsen minyak dunia, dan Selat Hormuz sendiri sekitar 20-30% atau setara dengan 20 juta barel per harinya lewat situ untuk distribusi ke tujuannya di seluruh dunia. Jadi memang pasar energi global pasti akan merespon dengan kenaikan harga, karena mereka ada kekhawatiran terkait dengan ketersediaan. Kemudian yang satu lagi distribusinya terganggu, ada disrupsi di dua hal itu. Namun saya melihat memang ini bukan kali pertama ya sebenarnya isu energi itu dijadikan sebagai tools atau alat gitu dalam percaturan geopolitik dunia. Kalau kita melihat sejarahnya di tahun 1973, pada saat itu negara-negara OPEC, produsen minyak yang yang berada di sekitar kawasan Teluk Persia seperti Arab Saudi, itu memberlakukan embargo terhadap negara-negara yang mendukung Israel di perang Yom Kippur. Bahkan di akhir tahun 1974, harga minyak dunia itu sudah meningkat sampai dengan 300% pada saat itu. Kemudian dibutuhkan lobby-lobby yang intensif sehingga akhirnya kemudian tensinya menurun dan harganya bisa kembali normal seperti itu. Nah, kita berarti di NTB stok energi kita, cadangan BBM kita masih aman nggak, Bu? Misal, kalau kata Pak Balil kemarin cadangan kita masih 20 hari ke depan gitu, beberapa hari lalu. Kalau saya melihatnya sebenarnya untuk cadangan atau stok BBM itu kan hubungannya dengan ketahanan energi daerah. Ketahanan energi daerah itu bukan hanya semata-mata terkait dengan naik turunnya atau fluktuasi harga minyak dunia, tapi di situ ada isu terkait dengan manajemen stok. Kemudian bagaimana dengan distribusi logistik dan diversifikasi energi. Kalau untuk NTB sendiri sampai dengan saat ini itu masih aman, karena memang untuk stoknya, ketersediaannya itu dipantau secara berkala oleh Pertamina, dan demikian juga distribusinya itu ada koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah. Karena kita provinsi kepulauan, jadi memang tantangannya di distribusi logistik. Nah, bagaimana pemerintah provinsi memastikan distribusi ini tuh tetap berjalan gitu tanpa terkendala hingga pelosok ini? Untuk provinsi kepulauan memang pendekatannya sedikit berbeda ya dengan provinsi yang sebagian besar wilayahnya daratan seperti itu. Jadi untuk pola distribusinya itu memang harus lebih adaptif. Seperti itu, dan koordinasi yang tadi saya singgung dengan pemerintah daerah, kemudian Pertamina, itu untuk memastikan hal ini juga
berjalan dengan baik, untuk meminimalkan gangguan. Kemudian dari sisi logistik juga berjalan dengan lancar, karena untuk provinsi kepulauan kan sangat bergantung pada transportasi laut. Betul. Dan transportasi laut itu sangat rentan dengan cuaca buruk. Jadi memang diatur di skema distribusinya lebih adaptif. Artinya dari yang Ibu sampaikan tadi, warga NTB tidak perlu khawatir terkait dengan hal ini karena stok kita masih aman dan tidak perlu panik buying, karena di media sosial ada di daerah Aceh, kalau saya tidak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi, itu masyarakat sudah berkumpul mengepung SPBU untuk ada panik buying di sana. Jadi kita nggak ada seperti itu, Bu, ya? Jadi kalau dalam konteks pemerintah daerah sampai dengan saat ini dari aspek stok, kemudian distribusi kita masih aman dan lancar. Kemudian untuk yang wewenangnya di pemerintah pusat, saat ini mereka sedang mencari alternatif rute pelayaran lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin saya juga melihat keterangan pers dari Menteri ASDM yang akan segera meningkatkan kapasitas storage kita supaya ketahanan energinya lebih baik. Kalau yang sekarang mungkin untuk kapasitas storage-nya sekitar 25 hari, nanti akan ditingkatkan menjadi 90 hari seperti itu. Karena memang kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, untuk ketahanan energi kita itu masih cukup rendah. Contohnya dengan Australia, mereka punya ketahanan sampai dengan lebih dari 30 hari. Untuk India juga sekitar 40 hari sampai 50 hari. Bahkan Jepang itu punya kapasitas storage yang memastikan cadangan BBM mereka tetap aman selama 8,5 bulan, seperti itu. Jauh banget perbedaan. Betul. Jadi kuncinya memang di kapasitas storage, karena seberapa banyak pun yang kita impor, kalau misalnya nggak ada tempat buat nyimpannya, buat apa kayak gitu. Depo-depo tuh lah ya. Betul, ya. Jadi jauh banget juga tuh, misalnya kalau beneran krisis kita nggak punya depo-depo itu agak susah juga, Bu, ya. Betul. Terus kemudian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengencarkan beberapa tahun terakhir ini yang namanya energi terbarukan gitu. Mungkin Ibu bisa dijelaskan tuh energi terbarukan sebenarnya NTB ini mau dibawa kemana sih dengan energi itu gitu? Iya, ya saya melihat sebenarnya krisis saat ini atau konflik ya, situasi saat ini, mungkin tidak tepat menyebutnya krisis juga karena belum terjadi, sebagai wake up call buat kita semua. Jadi ketahanan energi daerah itu akan sangat rentan apabila kita masih mengandalkan pasokan energi dari luar pulau seperti itu. NTB itu punya banyak potensi energi terbarukan yang signifikan ya, untuk surya aja. Di Sumbawa itu kita di angka 9.000 megawatt lebih. Kemudian di Lombok 1.000-an megawatt. Belum itu angin, geotermal, kemudian air, masih banyak yang lainnya lagi. Dan juga pengembangan energi terbarukan itu selain meningkatkan kemandirian energi daerah, juga membuka peluang untuk investasi di tingkat lokal ya, dan pengembangan kapasitas masyarakat yang ada di daerah itu. Jadi itu bisa dimaksimalkan, Bu. Tapi kayaknya belum masif nyampe ke sana. Semisal nanti benar-benar krisis gitu. Iya, betul. Gimana antisipasi kita? Ya, mungkin saya akan menyinggung sedikit sejarah yang terjadi di Denmark ya. Saya mengambil contoh Denmark karena menurut saya Denmark itu adalah contoh yang sangat baik terkait dengan transisi energi. Balik lagi ke tahun 1973. Pada saat itu ada embargo energi, kemudian harga minyak melambung tinggi. Bahkan diceritakan pada saat itu ada banyak mobil-mobil yang terparkir sembarangan di jalanan Denmark karena memang tidak ada BBM yang tersedia untuk mengisinya. Seperti itu. Kemudian sebenarnya pada masa itu Denmark itu sudah sangat terkenal dengan riset nuklirnya. Karena ada salah satu ilmuwan Denmark yang namanya Bohr, itu adalah salah satu penerima Nobel di bidang fisika untuk penelitiannya di nuklir. Tetapi mereka tidak memilih opsi itu. Mereka malah memilih untuk mengalokasikan dana yang sangat besar untuk penelitian di bidang energi terbarukan. Pada saat itu mereka mengucurkan banyak dana untuk pengembangan energi bayu atau energi angin. Dan itu dilakukan bertahap dari tahun 73 sampai dengan di awal tahun 90-an sampai dengan 2000-an. Denmark itu memasok sekitar 30% kebutuhan turbin angin di dunia, seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ini mungkin menjadi wake up call buat kita untuk segera berbenah diri. Jadi ini bukan tentang ketersediaan pasokan BBM, tapi bagaimana
mempersiapkan masa depan energi kita untuk mendukung ketahanan energi itu tadi. Ada opsi lain yang lebih aman lah dibandingkan dengan bergantung pada pasokan energi yang dari luar gitu, Bu ya. Iya. Dan kayaknya kita belum nyampe sana, Bu ya. Ya, sebenarnya kita sudah sampai di tahap implementasi ya, karena memang sekarang sudah banyak PLTS yang terbangun, kemudian ada studi-studi juga yang dibuat untuk pengembangan energi bayu, hidrogen, kemudian selain PLTS sudah banyak PLTA atau mikrohidro yang terbangun. Kita menuju ke arah sana dan kita berharap mungkin progresnya bisa lebih cepat lagi, perlu di-encourage lagi supaya kita bisa nyampe di sana lebih cepat gitu ya, proses transisi. Itu kan perlu ada langkah-langkah, Bu, apa nih kira-kira yang bisa mempercepat langkah kita menuju energi terbarukan sehingga kita aman gitu, nggak bergantung sama. Kita sudah punya dokumen namanya Pergub NTB, betul ya, itu sudah dalam bentuk kebijakan Pergub 43 tahun 2024 itu terkait dengan roadmap peta jalan menuju NTB emisi nol bersih di tahun 2050 dan di situ sudah ada milestone-nya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2050 apa saja yang harus kita lakukan. Kalau saya boleh meringkasnya dalam dua hal, kita sudah benar memulai dengan komitmen politik. Komitmen politik itu adalah fundamental untuk aksi yang lebih besar. Kemudian yang kedua itu elektrifikasi. Elektrifikasi itu maksudnya semua energi itu nantinya akan digantikan dengan listrik. Listrik yang seperti apa? Tentunya listrik yang ramah lingkungan, yang dibangkitkan dengan energi terbarukan. Kemudian yang ketiga itu adalah switching fuel. Jadi untuk yang gede-gede kayak industri yang semula pakai gas, batu bara, nanti bisa bergeser ke biomasa, atau kemudian nanti bergeser ke biogas seperti itu. Jadi kuncinya di komitmen politik, elektrifikasi, dan fuel switching. Dan kita udah di tahap tadi komitmen politik. Komitmen politik sudah kita lewati. Sudah dilewati. Dan energi terbarukan kayaknya masih dibicarakan di lingkup pemerintah dan untuk memasifkan soal kampanye energi terbarukan ini kayaknya belum masyarakat itu belum banyak yang mengenal di energi terbarukan gitu. Bahkan pemahaman soal energi terbarukan kayaknya masih asing banget di masyarakat kita, Bu. Iya, betul. Iya, jadi energi terbarukan itu memang kesannya hal-hal yang bersifat teknis, listrik seperti itu ya. Padahal tidak selalu seperti itu ya. Di dalamnya sebenarnya ada isu keadilan sosial juga. Betul. Makanya untuk transisi energi itu di belakangnya ada diikuti dengan kata yang berkeadilan. Maksudnya itu inklusif, jadi menyertakan semua kalangan. Kita punya kemitraan dengan banyak teman-teman NGO, komunitas perempuan untuk melakukan pembelajaran, kemudian ada sharing knowledge dengan kelompok perempuan, anak muda gitu ininya, kemudian teman-teman disabilitas, maksudnya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sudah kita lakukan di tingkat akar rumput gitu, supaya mereka lebih familiar juga dengan isu ini dan bisa melihat gitu dan mengira-ngira apa yang bisa saya lakukan untuk mendukungnya. Karena ini sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah aja, ini tanggung jawab semua pihak. Betul. Dan tadi goals-nya tuh 2050 dan ada sisa 24 tahun. Iya. Optimis nggak kita nyampe ke situ dengan durasi waktu yang gitu? Iya. Tentunya kita harus optimis ya. Kita sudah punya guideline dan kita punya potensi. Jadi sebenarnya hal itu doable, bisa dilakukan. Jadi aman aja gitu, karena ada roadmap yang dilalui. Betul, iya, dan tentunya setelah roadmap itu butuh follow up lagi ya. Sebagai pemerintah tentunya harus menciptakan yang kita sebut sebagai enabling environment, atmosfer yang mendukung dalam bentuk kebijakan sehingga investasi di sektor itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana partisipasi masyarakatnya, bagaimana kemudian transisi energi ini bisa berdampak kembali ke masyarakat ya. Tantangan kita apa, Bu, untuk mewujudkan itu? Kalau tantangannya saya bisa mengatakan dari hal pembiayaannya, karena untuk sampai ke 2050 itu akan butuh pembiayaan yang sangat besar dan tentu kita tidak bisa bergantung pada APBN atau BD karena
ruang fiskal kita semakin terbatas. Investor jadi? Investasi, kemudian sekarang ada yang namanya pembiayaan inovatif, di dalamnya ada kayak KPBU, kemudian penerbitan obligasi, penerbitan green sukuk, seperti itu. Jadi kita mengeksplor semua skema-skema pembiayaan yang ada untuk itu. Jadi pembiayaan, salah satu langkahnya itu pembiayaan. Apalagi sekarang di tengahnya efisiensi anggaran, wah. Betul. betul. Semakin menantang ya untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Tapi sepertinya kayaknya itu harus Ibu ya, harus diwujudkan sehingga ya kita aman lah dengan energi tidak bergantung seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, terutama untuk karena NTB adalah provinsi kepulauan dan provinsi kepulauannya memang sangat rentan ya dalam hal ketahanan energi. Ditambah juga kita sama sekali tidak punya resources dalam hal batu bara, minyak, gas. Jadi kita masih sangat bergantung pada kiriman energi dari luar. Energi terbarukan dimulai dari kapan Bu ini? Maksudnya gaung-gaungnya mulai dicetuskan kayaknya beberapa terakhir ya? Sebenarnya untuk inisiatifnya sudah dilakukan sejak tahun 90-an karena di tahun 90-an itu Kementerian Pertambangan dan Energi belum jadi Kementerian SDM sudah punya dokumen untuk pengembangan energi terbarukan. Ada Bakoren juga waktu itu disebutnya. Cuman sifatnya mungkin masih pilot project. Jadi untuk yang lebih masifnya itu memang sudah di atas tahun 2000-an. Kalau sebelumnya masih sifatnya penelitian, pilot project untuk pengembangan project yang kecil-kecil skalanya. Dan sekarang masih terus diupayakan ya untuk itu. Oke Bu, mungkin ada yang mau disampaikan terkait energi terbarukan sebelum saya pindah ke topik ke hal yang lain karena ada banyak, ini kan mendekati Lebaran Bu ya, ada banyak hal biasanya yang akan muncul terkait dengan sumber energi terkait dengan itu. Ya, kalau saya melihatnya kita sudah harus mulai memperhatikan ya isu pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif untuk memperkuat ketahanan energi daerah kita berkaca dari situasi pada saat ini. Karena kita punya potensinya dan kalau misalnya potensi ini bisa dikembangkan secara maksimal, kita tidak hanya memperkuat kemandirian energi tapi juga ikut mengembangkan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan. Jadi ini memang harus menjadi atensi semua pihak. Bu, kita beralih ke topik selanjutnya Bu. Biasanya kan ini mendekati Lebaran, akan biasanya ya kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya adanya keterbatasan LPG, terus kemudian BBM juga gitu. Bagaimana nanti dari pemerintah provinsi mengantisipasi agar nggak terjadi berulang terus di setiap ada agenda-agenda besar gitu Bu? Dan ada isu kelangkaan itu kayaknya terus berulang deh. Jadi untuk BBM dan gas itu dibagi jadi dua Mbak. Yang pertama adalah yang PSO, itu Public Service Obligation, itu subsidi. Kemudian ada yang non PSO, yang non subsidi. Untuk yang subsidi itu diatur kuotanya oleh pemerintah pusat. Terbatas jadi? Terbatas karena subsidi. Pemerintah daerah setiap tahunnya mengusulkan kuota, tapi nanti yang akan menetapkan itu tetap kembali ke pemerintah pusat. Untuk yang subsidi misalnya kalau BBM, Pertalite dan biosolar. Kemudian kalau untuk yang LPG 3 kilo. Seperti itu. Untuk yang subsidi ini yang perlu diatur karena jumlahnya terbatas. Untuk yang Pertalite dan biosolar sekarang pembeliannya sudah harus menggunakan barcode. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan seperti pertanian, kemudian ambulan, kemudian perikanan, itu pembeliannya harus pakai yang namanya surkom, surat rekomendasi. Contohnya kalau untuk kapal nelayan, di surkom itu sudah ada tuh jenis kapalnya, kemudian mesinnya butuh berapa BBM, dan itu berlaku selama 3 bulan. Jadi jatahnya itu dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Setelah itu baru diperbarui lagi surkomnya. Kalau untuk yang non PSO bebas karena memang tidak diatur. Tetapi harganya juga mengikuti harga pasar. Kemudian untuk LPG yang diatur itu adalah yang LPG 3 kilo. Subsidi. Kalau untuk yang bright gas itu non PSO itu tidak diatur harganya. Jadi yang kita lakukan pertama kita menyeragamkan dulu metodologi untuk perhitungan sebenarnya 1 tahun itu butuh berapa sih? Kita sudah melakukan itu di akhir tahun kemarin, kabupaten kota sudah kita kumpulkan, kemudian dengan narasumber dari kementerian
diajarkan bagaimana menyusun proyeksi untuk selama 1 tahun itu butuh berapa BBM dan butuh berapa LPG 3 kilo. Kemudian yang kedua, setelah kuotanya ditetapkan, kita melakukan koordinasi yang intensif dengan Pertamina. Jadi kelangkaan itu tidak hanya disebabkan oleh isu stok atau ketersediaan, tapi di manajemen distribusi. Contoh, kalau misalnya besok libur, itu Pertamina biasanya hanya mendrop sekitar 50% dari kuota normal. Yang 50% itu kadang nggak diganti gitu loh. Di hari lain. Nah, untuk yang biasa aja itu kan kadang udah ngepas ya, apalagi kalau 50% dikurangi kebayang gitu. Dan kalau di 1 bulan itu ada banyak hari libur, misalnya Idul Fitri, kemudian hari besar, sementara mungkin pada saat itu ada lonjakan demand karena memang orang lebih banyak beraktivitasnya. Kebayang kan kayak gimana. Jadi kita juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk dibuat lebih adaptif lah skema distribusinya. Jadi misalnya kalau pas sebelum libur mungkin dipasok lebih banyak untuk mengantisipasi kebutuhan pada saat hari libur. Atau yang 50% yang tidak dipasok pada saat hari libur itu nanti diganti di hari yang kemudian, seperti itu. Kemudian ada juga extra dropping. Jadi emang dibanyakin nih pada saat bulan-bulan tertentu. Contohnya sebelum bulan Ramadan kemarin, kita sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Pertamina untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kilo selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, kita minta ada extra dropping. Jadi Pertamina sudah menanggapi itu dengan baik juga, dan mereka sudah melakukan extra dropping sejak minggu pertama puasa, seperti itu. Dan kita Lebaran nggak ada kekhawatiran akan ada kelangkaan, kayaknya tiap tahun ada terus itu, Bu. Ini tetap kita pantau ya. Kebetulan nanti di tanggal 9 Maret itu akan ada Satgas yang akan memantau terkait dengan ketersediaan energi untuk di bulan puasa dan untuk menyambut Idul Fitri nanti. Kemudian kita juga perlu mengintensifkan juga pengawasan bersama dengan instansi terkait. Sebenarnya ESDM itu lebih ke terkait dengan supply-nya. Sedangkan untuk pengawasannya itu kita bareng dengan teman-teman dari Dinas Perindak. Karena mereka yang mengawasi tata niaganya, seperti itu. Jadi memang seperti itu alur pengawasannya dari Dinas Provinsi NTB gitu ya, terkait dengan tadi gas LPG, kemudian BBM, ada subsidinya dan ada beragam ini ya, beragam alur lah. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu, sebelum kita akhiri? Terkait dengan energi terbarukan ataupun dengan subsidi ini? Mungkin sebagai penutup pesan aja kepada masyarakat, jadi untuk bisa menggunakan energi dengan lebih bijak dan tidak perlu ada pembelian BBM yang berlebihan, karena stoknya juga dipantau secara terus-menerus baik oleh Pertamina, dan kami juga terus berkoordinasi untuk memastikan distribusinya berjalan dengan lancar, seperti itu ya. Gunakan energi dengan bijak. Betul. Itu ya, saya suka gunakan energi dengan bijak, jangan berlebihan. Oke, Tribuners semua, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya bareng Ibu Niken, Sekretaris SDM Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mungkin terkait dengan BBM atau energi terbarukan yang mungkin ada progresnya lebih masif lagi, atau ada sesuatu yang baru nanti dari hal ini. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Ibu Niken, pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.